Hai guys, ketemu lagi dengan Pekam. Tumbuh menjadi seorang yang sukses dan kaya raya merupakan dambaan setiap orang. Namun untuk menggapai impian tersebut, benar-benar harus bekerja keras dan siap mengorbankan segalanya. Sehingga sebab itulah terkadang orang yang tidak sabar berproses, maka segala cara pun dilakukan, termasuk menipu sekalipun dilakukannya guna mewujudkan impiannya. Misalnya sejumlah orang ini tercatat dari seseorang yang mendadak kaya raya dengan cara melakukan penipuan dan konsekuensinya maka kini secara drastis jadi miskin. Bahkan ia juga harus mendekam di balik jeruji besi setelah kedoknya terbongkar ke publik. Biar Bukan Lovers tidak penasaran bertanya-tanya dengan orang tersebut, berikut beberapa orang kaya mendadak dari hasil nipu, tiba-tiba miskin masuk penjara. Andika Surahman. Pada tahun 2017 yang lalu, publik sempat digegerkan dengan ulah seorang pria yang mendadak kaya raya bernama Andika Surahman. Pasalnya kala itu dirinya diketahui melakukan tipu muslihat lewat mendirikan First Travel, sebuah perusahaan yang melayani seseorang yang hendak pergi umroh. Menurut berita yang beredar bahwa dalam menjalankan aksinya tersebut, Andika menggunakan siasat dengan cara melakukan penawaran perjalanan umroh promo yang dipatok sebesar 14,3 juta per orang. Sejak itu, tepatnya sepanjang 2012, mereka bisa memberangkatkan 800 orang. Bahkan di tahun 2013, jumlah pelanggan bertambah menjadi 3.800 orang. Namun seiring berjalannya waktu, pada akhirnya First Travel itu dihentikan kegiatannya oleh Satgas Waspada Investasi karena ditengarai pihak Andika dalam menawarkan produknya. Entitas tersebut tidak memiliki izin usaha dan berpotensi merugikan masyarakat. Sejak kegiatan itu dihentikan, pihak Andika yang semula berniat ingin memberangkatkan jamaah umroh yang berjumlah 7.000 orang usai musim haji di tahun 2017 tak kunjung diberangkatkan. Hingga pada akhirnya orang yang merasa dirugikan melaporkan ke pihak polisi. Setelah diproses, pada akhirnya Andika ditetapkan sebagai tersangka dan divonis penjara selama 20 tahun. Dilansir dari newsmaker.tribuns.com bahwa Andika telah merugikan jamaah sebesar 905,33 miliar. Anissa Hasibuan. Perempuan berparas ayu ini merupakan seorang perancang busana yang melebarkan karirnya dengan mendirikan First Travel, di mana agen perjalanan haji dan umroh miliknya tersebut terbilang sukses. Pasalnya sekali memberangkatkan jamaah umroh hingga berjumlah ribuan. Maka tak heran jika kemudian Anissa tumbuh menjadi seorang pengusaha kaya raya yang suka tampil glamor. Namun karena gaya hidupnya yang berlebihan itu mengantarkannya jadi seorang yang gelap hati, sehingga dengan secara sengaja menilep uang calon jamaah haji yang berjumlah ribuan orang. Dengan demikian maka impian mereka untuk sampai di tanah suci pun harus kandas di tengah jalan. Atas ulahnya tersebut maka Anissa Hasibuan harus mendekam di balik jeruji besi selama 18 tahun. Indra Ken. Indra Kesumata yang familiar disapa dengan Indra Ken ini merupakan seorang YouTuber dan afiliator binary option yang mendadak sukses dan kaya raya lewat profesi yang dijalaninya. Pasalnya lewat profesi yang ditekuni itu membuat pundi-pundi keuangannya terus berlimpah ruah. Terhitung jumlah uang daripada Indra sebesar 84 miliar. Bahkan masih banyak aset lainnya berupa beberapa kendaraan mewah, rumah mewah dan koleksi lainnya yang berharga fantastis. Kendati demikian, semua harta kekayaan miliknya tersebut telah disita oleh pihak kepolisian. Sebab Indra telah melakukan penipuan berkedok trading binary option lewat aplikasi Kutek. Pria berkulit putih ini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak tanggal 25 Februari 2022. Doni Salmanan. Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat bulan Oktober 1998 ini tak lain dan tak bukan adalah seorang anak muda yang mendadak sukses dan kaya raya berkat menjadi YouTuber dan afiliator binary option. Lelaki yang dijuluki Crazy Rich Bandung itu diketahui tidak hanya memiliki harta hingga miliaran,
Tetapi juga diketahui memiliki beberapa mobil dan motor dengan harga yang sangat fantastis. Dan masih banyak lagi aset lainnya yang disebut-sebut berharga miliaran. Namun sayang sekali ternyata semua itu didapatkan dengan cara menipu orang lain menggunakan platform Kutek. Menurut berita yang Pekam kutip dari berbagai sumber, jika telah banyak korban yang tertipu dengan jumlah uang puluhan hingga ratusan juta. Atas ulahnya tersebut maka Doni harus berurusan dengan pihak kepolisian. Setelah dilakukan pemeriksaan, pada akhirnya penyidik Bareskrim Polri menetapkan Doni sebagai tersangka dan ditahan sejak tanggal 8 Maret 2022. Di samping itu juga semua harta kekayaannya telah disita oleh pihak berwenang. Abu Hamzah Mamba. Hamzah Mamba merupakan seorang pengusaha yang dikenal sukses lewat bisnis yang dibangunnya bernama Abu Tours, sebuah perusahaan yang memfasilitasi orang-orang yang hendak pergi ke Tanah Suci Mekah, baik dalam rangka untuk umroh maupun haji. Namun di tahun 2018, Abu Tours mengalami sebuah persoalan yang membuatnya jadi gulung tikar. Dengan demikian maka puluhan ribu calon jemaah umroh dan haji gagal diberangkatkan, dan dana jemaah yang telah disetorkan pun lenyap entah kemana. Hal itu membuat Abu Hamzah Mamba harus berhadapan dengan polisi. Ia pun pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan menggunakan jasa travel. Dimas Kanjeng. Lelaki paruh baya ini sempat menggegerkan masyarakat Indonesia karena disebut-sebut bisa menggandakan uang. Terlihat memang di kediamannya, tepatnya di desa Wangkal, Probolinggo, banyak uang bertumpukan. Dan rumah Dimas Kanjeng yang disebut sebagai padepokan juga terlihat mewah dan berjejer, menempati lahan seluas 2 kali lapangan sepak bola. Pasalnya di padepokan tersebut terus berdatangan orang dari berbagai daerah yang hendak menyetor uang untuk digandakan. Namun pada akhirnya manipulasi dengan berkedok bisa menggandakan uang yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng pun terkuak juga. Setelah salah seorang korban yang bernama Prayitno Supriyadi melaporkan Dimas ke pihak kepolisian. Lelaki asal Jember tersebut menempuh jalur hukum karena mengalami kerugian sebesar 800 juta dari praktik penipuan Dimas Kanjeng. Setelah melalui serangkaian penyidikan dan persidangan, pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Keraksaan Kabupaten Probolinggo menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Dimas. Tri Hartono Kinet merupakan seorang managing direktur PT Amuba Internasional, sebuah perusahaan yang terletak di Desa Semin, Kabupaten Kediri. Pasalnya perusahaan milik Tri Hartanto tersebut diketahui bergerak di bidang bisnis pemasaran berjenjang atau yang lebih dikenal belakangan adalah MLM. Tri Hartanto sendiri terbilang sukses dalam menjalankan bisnisnya. Terbukti dirinya diketahui berhasil membangun rumah mewah berlantai 3 yang terletak di daerah Trenggalek. Hunian mewah miliknya tersebut mengusung konsep klasik dengan sentuhan ala Eropa dan Romawi. Terdapat pula hunian kedua berlantai 1. Tampilannya tidak kalah megah dengan halaman besar serta nuansa warna putih di fasad. Tidak hanya itu saja, terlihat juga beberapa mobil mewah super canggih berjejer di garasi rumahnya. Kendati demikian ternyata Tri Hartanto dalam menjalankan bisnis MLM tersebut terdapat unsur penipuan di dalamnya. Sehingga sebab itulah tim Kobra Polres Lumajang menggerebek kediamannya dan yang bersangkutan juga telah diamankan, tepatnya pada tahun 2019 lalu. Dan money game dengan sistem skema piramida yang dijalankan oleh Direksi PT Amuba Internasional itu disebut-sebut berafiliasi dengan PT Kinit sebagai induk perusahaan. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Jika Anda merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan pada kawan-kawan yang lain. Oke, terima kasih.